Perkenalkan, saya Kelsey Putri Syawali dari absen 11. Halo, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Muslim dari absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafar Rahman dari absen 16. Halo, perkenalkan saya Sultan Abin Fatan dari absen 31. Halo, perkenalkan nama saya Syahnaz Banu Azahra dari absen 32. Asal-usul, Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat, atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingawarman yang berasal dari India. Lalu, Raja Jayasingawarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh subur di sekitar Sungai Citarum. Di sini saya akan membahas tentang raja-raja yang pernah berkuasa. Yang pertama ada Jayasingawarman yang pernah berkuasa dari 385 sampai 382 Masehi. Selanjutnya ada Dharmayawarman dari 382 sampai 395 Masehi. Selanjutnya ada Raja Purnawarman dari 395 sampai 434 Masehi. Selanjutnya ada Wisnuwarman yang berkuasa dari 434 sampai 455 Masehi. Selanjutnya ada Indrawarman yang berkuasa dari 455 sampai 515 Masehi. Selanjutnya ada Chandrawarman yang berkuasa dari 515 sampai 535 Masehi. Selanjutnya ada Raja Suryawarman yang berkuasa dari 535 sampai 561 Masehi. Selanjutnya ada Kertawarman dari 561 sampai 628 Masehi. Selanjutnya ada Raja Sudhawarman yang berkuasa dari 628 sampai 639 Masehi. Selanjutnya ada Hariwangsawarman yang berkuasa dari 639 sampai 640 Masehi. Selanjutnya ada Naga Jayawarman dari 640 sampai 666 Masehi. Selanjutnya yang terakhir ada Raja Linggawarman yang berkuasa dari 666 sampai 669 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai Raja Jayasingawarman. Jayasingawarman merupakan pendiri Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 358 sampai 382 Masehi. Ia adalah seorang maharsi dari bangsa Sangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya di India diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Raja Jayawarman merupakan menantu Raja Yawarman VIII, Raja Salakanegara. Pada masa kekuasaannya, pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Tarumanegara. Raja Tapura atau Salakanegara adalah ibu kota dari Kerajaan Salakanegara, terletak di daerah Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Wangsa Dewa Warman, dari Dewa Warman I sampai dengan 8. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara, status Salakanegara berubah menjadi kerajaan daerah atau negara bagian. Sementara Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Setelah wafat tahun 382 Masehi, Jayasingawarman dipusarakan di tepi sungai Gomati, lalu ia digantikan oleh anaknya Dharmayawarman. Di sini saya akan membahas mengenai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman menjadi sangat terkenal dengan kepemimpinannya yang menandai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Keberhasilannya dalam memerintah dibuktikan dengan penemuan 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Purnawarman mulai menjadi raja pada tahun 395 Masehi di usia 23 tahunnya. Lalu, pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya itu lebih dekat dengan pantai. Lalu kota itu diberi nama Sundapura. Di bawah kekuasaannya, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara dengan wilayahnya itu meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta,
Bogor, dan juga Cirebon. Lalu, pada saat memerintah, Raja Purnawarman berupaya menciptakan kesejahteraan rakyatnya dengan memperbaiki Sungai Gomati untuk mengairi sawah dan juga mencegah banjir. Dengan adanya sistem irigasi, bencana alam berupa banjir ataupun kekeringan yang terjadi di musim kemarau dapat dihindari untuk kesejahteraan rakyat Tarumanegara. Sasi pada masa Purnawarman. Raja Purnawarman wafat pada 24 November 434 Masehi di usia 62 tahun dan kemudian dimakamkan di tepi Citarum. Semasa hidupnya Purnawarman dikenal banyak membuat prasasti yang berisi perjuangan dan pencapaiannya. Berikut ini adalah tujuan prasasti peninggalan Purnawarman. Yang pertama, prasasti Tugu. Yang kedua, prasasti Ciaruten. Yang ketiga, prasasti Kebon Kopi. Yang keempat, prasasti Jamu. Yang kelima, prasasti Pasir Awi. Yang keenam, prasasti Muara Cianten. Yang ketujuh, prasasti Cidanghyang. Di sini saya akan membahas tentang runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada masa Linggawarman. Dan kemunduran ini juga tidak luput dari beberapa faktor yang akan dijelaskan oleh saya. Berikut adalah faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah Raja Linggawarman tidak memiliki penerus. Raja Linggawarman menikahi istrinya yang bernama Dewi Ganggasari. Lalu setelah menikah, mereka dikaruniai 2 anak perempuan yang diberi nama Dewi Manasi dan Soba Kencana. Dengan itu berarti Raja Linggawarman hanya memiliki keturunan perempuan dan tidak memiliki keturunan laki-laki. Lalu selanjutnya faktor yang kedua adalah munculnya Kerajaan Sriwijaya. Setelah munculnya Kerajaan Sriwijaya yang berkembang begitu pesat, Kerajaan Sriwijaya memiliki rencana untuk menyerang Kerajaan Tarumanegara karena Kerajaan Sriwijaya menganggap Kerajaan Tarumanegara tidak ingin tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Faktor yang ketiga adalah pemberontakan kerajaan bawahan. Kerajaan bawahan Tarumanegara melakukan pemberontakan karena kerajaan bawahan merasa tidak dilindungi oleh kerajaan Tarumanegara. Lalu, karena Raja Linggawarman mendengar Kerajaan Sriwijaya akan menyerang Tarumanegara dan juga pemberontakan yang terjadi dari kerajaan bawahan, Raja Linggawarman pun akhirnya memutuskan untuk bernegosiasi dengan kerajaan bawahan dan juga Kerajaan Sriwijaya, yaitu dengan cara menikahkan kedua putrinya dengan mereka, yang akhirnya Dewi Manasi menikah dengan Tarusbawa dari kerajaan bawahan dan Soba Kencana menikah dengan Daputahyang Srijayanasa dari kerajaan Sriwijaya. Lalu setelah ini semua selesai, muncul faktor keempat yang akan menjadi penyebab kemundurannya Tarumanegara. Faktor yang keempatnya yaitu adalah karena perpindahan kekuasaan. Setelah Raja Linggawarman wafat pada 669 Masehi, Kerajaan Tarumanegara langsung diambil alih oleh sang menantu, yaitu Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Yang sayangnya pergantian kekuasaan ini ternyata menandai akhirnya dari Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk memerintah Kerajaan Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Terlebih lagi, Kerajaan Galuh yang sama-sama masuk dalam kerajaan bawahan Tarumanegara memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya.